Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bima'na. Fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa la wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu qasami wa hiya al wa'u wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yurafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'id ta'nisi sakinati wal harfu ma la yaslubu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Al-i'rabu huwa at-taghyiru awakhiril kalimi li-ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan aw taqdirun wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun walil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ono jam bener ya? Jam 8 lewat berapa ono? Oh telat ono, jam saya mau udah lewat 12. Ono lewat berapa menit? Oh lu minta duit tong? Oh lah iya, untung lu nongol. Yaudah sini, duit sayur. Udah Ivi, mana Ivi? Lu sini maju, gocap gua kasih. Gocap banyak-banyak, sekarang mah duit lagi langka. Lu maju bal sini, gua kasih jatah lu buat beli rokok. Lu buat beli rokok? Mau buat apa? Ini ada duit sayur 200. Oke 200. Lu minta berapa? Gocap. Ah ntar nangis lagi lu. Nih pego dulu dah. Lu apa? Oke cepet. Udah duit sayur nih kalian 200. Berapa tadi? 3,5, 4,5, 6,5. Mas Kino, ini Alia, ranking 3 aja minta jatah. Nih, 100. Gaya lu. Udah nih, besok-besok belum tentu dikasih ya. Siapa lagi minta? Minta sama emak lu lah. Ya, duit habis. Ngapa gua harus ngasih lu? Bayar kagak. Ya. Iyalah. Oke, kita lanjut. Sekarang halaman kalau lu mah halaman 74 ya. Kalau saya mah 315 nih. Waqad halat bi Bani Israil itu ya. Nah, ini kaitannya kemarin ancaman-ancaman riba gitu kan. Nah, masih melanjutkan itu waqad halat dan betul-betul telah menimpa gampangannya. Bersemayam bertempat bi Bani Israil kepada Bani Israil apa anwa'ul uqubati bermacam-macam siksa minallahi dari Allah. Memang dari dulu terkenal Bani Israil itu ya memang orangnya biadab dari dulu itu. Lamma akhadhu
ketika paksa mengambil gampangnya lah siapa Bani Israel bi amsali hadhil khiyali, dengan seumpama ini khilah. Kemarin khilah masih ingat? Malam Senin kemarin libur, malam takbir. Yang sebelumnya khilah, ngerti kan? Ngakali, merekayasa. Loh gitu loh. Jadi ini harusnya haram. Diakali supaya nggak haram bagaimana? Cuman haram, nggak haram akal-akalan dia. Orang wajib bayar zakat. Kemarin kan udah saya contohkan, ya kan? Kalau udah 1 nisab, orang itu kan udah setahun kan wajib bayar zakat. Supaya terbebas dari lu biar ingat 2 minggu yang lalu ini, supaya terbebas dari membayar zakat, duitnya dia pura-pura diberikan ke keluarganya, ke anaknya. Kan secara hukum dia nggak megang duit. Umpamanya zakat sekarang ini umpamanya kalau emas itu kan 80, ada yang mengatakan 84 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, gampangnya biar gampang aja. Orang mempunyai rekening kosong, maksudnya rekening aman nggak untuk kebutuhan, kan berarti aset. Orang mempunyai duit 100 juta, berarti udah wajib bayar zakat 1 nisab emas. Kan gitu. Nah duit tadi pura-pura ditransfer ke anaknya, ke saudaranya. Ini gue nitip ya, mana ada perjanjian gue kasihin ke lu, tapi ntar balikin lagi ke gue. Ngerti gak maksudnya? Untuk menghindari wajib zakat. Itu kan namanya khilah. Yang tadinya dia wajib zakat, akhirnya nggak wajib zakat, gitu loh. Ngerti kan? Wal mukhada'ati, dan penipuan-penipuan. Nah itu Bani Israel seperti itu, licik ngakalinya. Kama yu'rafu dzalika, kama sebagaimana keterangan, yu'rafu yang diketahui apa dzalika itu akhduhum bi amsali hadhil khiyal wal mukhada'at. Apa itu? Kama yu'rafu dzalika, kama ya'rifu dzalika man indahu. Oh, kama, awas dirubah. Kama sebagaimana keterangan, ya'rifu yang mengetahui, dzalika gitu. Jadi failnya man itu loh. Saya baru baca. Dzalika pada itu akhluhum bi amsali hadhil khiyal wal mukhada'at. Man siapa orang, ulama, indahu yang itu di sisi man, ilmun bermula ilmu, bisiaril awalina dengan perjalanan siar jamaknya siroh, bisiaril awalina dengan perjalanan umat-umat terdahulu. Jadi zaman Bani Israel itu memang orang dari dulu pinter. Israel itu pinter-pinter, namun pinternya licik, jadi keblinger. Lu ngerti maksudnya? Ya makanya sekarang itu lah siapa yang berani sama Netanyahu? Amerika aja tunduk. Loh ya kan? Uni Eropa aja tunduk. Dan sekarang ini itu loh. Apa kurang gencar pemberitaan dunia? Siapa yang berdaya menghadapi semena-menanya Israel? Sekarang di Gaza, habis Gaza pindah ke Rafah, habis ke Rafah mungkin bentar lagi pindah ke Lebanon. Ini kalau diantepin Lebanon dihajar sekalian sama. Loh siapa yang berani? Dari dulu emang begitu licik dia. Padahal itu melanggar peraturan PBB. Lah kan begitu. Wah, undang-undang PBB mau dibikin orang, diakalin sama dia supaya mereka bisa terbebas. Sekarang pun enggak. Ya termasuk kita juga, termasuk penonton aktif, penonton pasif. Loh ya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tuh. Maka pinter bagus,
ya kan? Nah, tapi keblinger nggak bener. Nah, itu diketahui, udah bacalah sejarah-sejarah lah. Quran lu baca, terjemahnya lu baca, maknanya dibaca, baru tahu sejarahnya bagaimana Israel ada. Belum dalam hadis-hadis. Kalian itu paling baru berapa ratus hadis yang dibaca, itu aja nggak menguasai. Sementara hadisnya Nabi itu ratusan ribu. Oh, itu maksudnya. Walaula khosyatul itolati ay maujudatun, itu dibuang khabarnya. Walaula khosyatul itolati, dan jikalau tidaklah bermula khawatir memanjangkan pembahasan, itu maujud, itu dibuang. Wa ba'dalaula ghaliban khatful khabar hatmun wafi nafsi yaminin dastakor, ya kan itu. La aradna, jawabnya laula la aradna, niscaya akan mendatangkan siapa kami Habib Abdullah, min zalika, dari itu, akhluhum bi amsali hadhil khiyal, torofan, pada segelumit. Kalau sampai nggak khawatir saya ini kitab ini kepanjangan, saya akan tulis, itu maksudnya. Walau la khosyatul itolati la aradna min dzalika torofan. Tapi masalahnya wa khairul kalami ma qalla wa jalla. Wa khairul kalami, dan bermula sebaik-baik kalam, pembahasan, ma itu pembahasan kalam, qalla yang sedikit apa ma, wa jalla dan menunjukkan gampangnya efektif apa ma. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wa man, dan barang siapa yurid, yang mengendaki siapa Allah fitnatahu, pada fitnahnya man, falan tamlika, maka tidak akan memiliki apa fitnah lau bagi man minallahi, dari Allah, syai'an, pada sedikit pun. Udah titik. Itu firman Allah itu. Kalau dalam kitab saya disebutkan wa huwa min muqtabasu min qauli ta'ala fi wasfi khalatil yahud as-sayyi'ah wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladzina lam yuridillahu. Itu dalam Al-Maidah ayat 41. Nah, jadi apa namanya, kalam atau akhir pembahasan dalam judul wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a, itu terambil, itu namanya iktibas. Kalau isim maf'ul berarti muktabas, terambil dari firman Allah itu tadi dalam surat Al-Maidah ayat 41 tadi, itu maksudnya. Jadi berbagai macam kejadian, fitnah, bencana, segala macam dah yang menimpa Bani Israel itu banyak sekali. Termasuk Bani Israel itu kan terhitung semenjak zaman ya Israel itu kan Nabi Yakub, kan gitu kan. Nabi Yakub mempunyai anak 12, kan gitu. 12 itu salah satunya Benyamin sama Nabi Yusuf, ya kan gitu. Nah dari 12 itu ngembet terus, ya itu sampai kepada Nabi Musa segala macam, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad leluhurnya sampai pada Nabi Ismail. Cuman satu pun nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad, begitu loh. Nah, saudaranya Nabi Ismail ada Nabi Ishak. Nabi Ishak itulah mempunyai anak turun semua. Itulah yang menjadi Bani Israel, gitu maksudnya, nyambung nih. Ya kan Bani Israel terkenal kan bahkan Yahudi. Jadi Yahudi itu ya memang ya keturunannya orang baik-baik. Ngerti maksudnya? Cuman sebagian ada yang ngejel,
Lu jangan salah. Bukan berarti keturunan Nabi kemudian apa namanya baik-baik saja, kan ada juga yang tidak baik-baik saja. Contohnya Nabi Yusuf itu kan anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub, kan dulu udah dikasih tahu. Ngerti maksudnya? Lah Nabi Yakub kan dibuang di sumur mati. Lu baca surat Yusuf. Kalau dalam bahasanya fi goya batil jub. Lah ya kan? Dalam sumur yang mati, yang maksudnya sumur mati itu enggak sumur produktif. Enggak dipakai maksudnya. Lah yang buang siapa? Yang nyemplungin Nabi Yusuf ke sumur siapa? Saudara-saudaranya. Lah saudara-saudara Nabi Ayub anaknya Nabi Yakub bukan? Anaknya Nabi Yakub. Paham maksudnya? Lah kalau lu timbang anaknya ustadz, anaknya kiai, petentang-petenteng ya enggak karuan. Oh, anaknya Nabi yang jahat ya ada. Paham maksudnya nih? Loh, makanya jangan bangga dengan keturunan. Ya kan? Bangga juga dengan tanjakan. Loh, maksudnya tanjakan itu kalau turun kan enak. Kalau tanjakan kan perjuangan maksudnya. Paham maksudnya nih? Loh, kita banggakan juga perjuangan tanjakan kita. Nyambung gak pada nih? Loh begitu. Wah bapak saya saya keturunannya bodoh amat, lu mau keturunan siapa nggak ada urusan gue mah. Orang bapak moyang kita gue sama Nabi Adam. Udah gitu aja udah. Nyambung nih. Nah, supaya jangan bangga-banggaan nasab, bangga-banggaan leluhur. Iya leluhur kita orang hebat. Gitu loh. Masalahnya kita kehebatannya apa? Ini kan masalah. Gitu loh. Kan sampai ada syair ulaika abai fajini bimislihim. Mereka adalah bapak moyangku. Coba kalian datangkan prestasi kalian dengan bapak moyangku. Itu bapak moyang lu. Lu apa prestasinya? Loh, nyambung kan nih? Maka ada satu syair lagi. Laisal fata mayyakulu kana abi. Ini tulis. Lu biar enggak keblablasan banggain. Lu pada enggak hafal begitu aja. Ini keras amat. Ada enggak nih? Laisal fata mayyakulu kana abi. Itu petang lu menulis. Innal fata mayyakulu anadha. Oh. Laisal fata mayyakulu kana abi. Innal fata, ini bawahnya pendek kecil. Innal fata mayyakulu anadha. Tuh ini kata kuncinya. Ini gua artiin. Laisal fata, laisa tidaklah ada siapa al fata pemuda. Man itu orang, yakulu yang berkata, kana abi. Oh bapak saya begini. Oh bukan, itu bukan pemuda yang dibanggakan. Tapi innal fata mayyaku. Kurang ini. Innal fata mayyakulu anada. Pemuda adalah orang yang mengatakan anada. Ingatlah, inilah saya, inilah gua. Loh, gua dengan keterbatasan, gua dengan ini. Begitu jujur, jangan untuk menutupi kebohongan, untuk menutupi kebodohan, untuk menutupi kekurangan, mengambil kebaikan-kebaikan leluhurnya. Itu nggak fair namanya. Oke, udah sono. Oke, nyambung nih. Nah ini kaitan banyak sekali. Maka semua bisnis yang ada secara internasional pun
sekarang juga kan dikendalikan sama ya George Soros. Memangnya nggak main-main ini. Yo, orang Islam ya itu begitu itu, males-malesan, ya kan? Mau minum nggak ada air nyolong, loh ya kan? Mau ini ngakalinya bagaimana caranya? Bukan kreatif tapi reaktif. Nyambung nih, melek, orang melek tuh harusnya kan bekerja untuk menghidupi orang buta. Kan yang terjadi enggak. Orang buta diperalat diajak untuk ngemis. Loh iya apa enggak? Loh sebenarnya kan yang orang melek, orang waras, orang sehat kerja untuk menghidupi orang buta. Kan begitu. Bukan orang buta diajak minta-minta. Itu contoh reaktif. Nyambung kan nih? Lah ini fakta real yang ada di lapangan. Loh gitu loh maksudnya. Oke lanjut Wariba, dan bermula riba man itu orang. Akala yang makan siapa man amwalan nasi pada hartanya manusia bil batili dengan cara yang batil. Orang kalau mau makan minum ya usaha. Ngerti maksudnya? Kalau ngambil yang bukan haknya, bukan miliknya, nah itulah bagian daripada riba. Nyambung gak maksudnya nih? Loh ini pembahasannya. Nah jangan harap orang itu mendapat ilmu yang manfaat barokah kalau di dalam kerongkongannya, di dalam perutnya terdapat satu suap atau satu teguk makanan atau minuman yang haram. Nyambung gak nih? Itu ifah namanya, menjaga kehormatan, menjaga diri. Itu caranya. Ya kecuali nggak dikasih, apa kan dikasih. Gitu loh. Waqad nahallahu an jami'i dzalika. Waqad naha, dan betul-betul melarang siapa Allah an jami'i dzalika, dari semua itu. Aklu amwalin nas bil batil. Wajihatu akli amwalin nasi bil batili kasiratun ya. Wajihatu aklin amwalin nasi, dan bermula sisi-sisi arah-arah makan harta-harta manusia bil batil dengan cara yang batil kasiratun, itu ngabrek-abrek. Banyak cara orang itu terjebak kepada makan hartanya manusia yang tidak benar. Banyak. Tadi saya bawa tentengan plastik, isinya pisang. 2 sisir, kuenya nggak ngambil tadi Aris. Lu melek diri. Udah nggak usah cuci muka, diri aja langsung di situ. Cuman nantinya kalau nggak dikasih strap begitu, biasaan. Udah nggak ada toleran. Orang hari Minggu kerja kok kagak, sekolah kagak, ngantuk, ya kan? Diri lah. Cara makan manusia dengan batil itu banyak. Ya iyalah, umpamanya temennya mempunyai makanan, nggak dikasihin, main ambil aja, main nyolong, haram lah. Ngerti maksudnya? Loh, jangan ketipu sama enaknya makanan, begitu loh. Waqad naha, dan betul-betul telah melarang siapa Allah an jami'i dzalika, dari semua itu. Jihatu akli amwalin nas bil batil itu, atau yang atasnya kok boleh aklu amwalin nas bil batil biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala itu dalam surah An-Nisa. Tulis biar nanti kalian melacak enak. Ayat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu enggak usah dikasih tahu, udah refleks apal. Amwalakum bainakum bil batil. Mim sukun bertemu ba. Bacaan apa?
Apa tuh? Apaan? Keplak. Wah, keplak bener lu. Ifa apa? Lu sampai orang udah dijawab malia kenceng. Itu kalian itu udah belajar. Tajwid ya kudu hafal. Lah caranya bagaimana? Lu yang gede-gede kayak Yusuf yang di atas mulu ya kan? Udah dikasih tahu dari awal, kalian tuh di bawah. Dengan gua yang mengendalikan semuanya. Anak-anak apalan disimak. Iqbal gua sama. Deres. Dikelarkan dulu anak-anak ini kaitannya tajwid. Belajar nahwu tajwidnya nggak ngerti, ada kebanting. Begitu loh, jangan main mulu. Makanya gua nggak peduli. Ngantuk, setrap. Ngapain? Tuh, ketegasan ya harus ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan udah berkali-kali saya kasih tahu ya huruf nida. Ayu itu munada. Hanya huruf tambah. Kalau lu pengen paham, alladzina badal dari ayu. Kan udah berkali-kali saya kasih tahu. Terjemahan bebasnya ya ayyuhalladzina, hai mereka orang banyak. Sebenarnya kalau diartikan secara detail ya ayu, hai mereka. Ha, ingatlah alladzina yaitu mereka. Lu kalau mau menerjemahkan secara detail ala ilmu nahwu ya seperti itu. Nah kalau begitu ilmu nahwu penting apa enggak? Ilmu nahwu penting apa enggak? Lu penting banget. Maka belajar ilmu nahwu wajib hukumnya bagi orang-orang yang ingin menafsiri Al-Quran. Wah jangan belajar ilmu nahwu, bikin goblok. Lu yang nggak bisa kok malah ngatain orang, iya kan? Jangan dibalik, begitu loh. Amanu selahnya alladzina, amanu yang beriman siapa alladzina, la takulu jangan makan siapa kalian semua. Tuh ingat kemarin, la nahi menjazmkan, maka takulu itu dibaca jazm oleh la. Tanda jazmnya hadfun nun sebab afal khamsah itu harus refleks paham kalian. Jangan makan amwalakum pada harta-harta kalian semua bainakum hale. Kalau mau tertib ya hal dari amwalakum, karena amwalakum isim ma'rifat maka baina dzaraf tarkibnya sebagai hal. Loh, kalau amwalan umpamanya nakirah bainakum jadinya sifat, itu udah refleks gitu loh. Kalian jangan makan harta di antara kalian semua bil batili dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Lah batil itu lawannya sah. Nah kalau sah benar, kalau batil berarti ya tidak benar. Nah kan begitu kan. Famin jihati akli amwalin nasi, itu mudhof ilaih. Maka itu diantara sisi-sisi makan harta-harta manusia bil batili dengan cara yang batil. Perhatikan, ini keantem semua ini, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, para menteri sampai presiden, raja, ini semuanya kena. Jami umma bermula segala hal, segala uang, segala harta, segala pajak. Ya khudu yang mengambil hu pada ma siapa as-salatinu, sultan-sultan, raja-raja, presiden-presiden, apapun lah pejabat, istilahnya itu salatin, zamannya sultan. Awas az-zolamati. Loh, itu jamak taksir juga. Yang dolim. Az-zolamatu sifatnya as-salatinu. Zolimun, zolamah. Itu maksudnya. Perlu bacanya salah lagi. Jamak taksir. Wa a'wanuhum, dan pembantu-pembantunya salatin, pembantu-pembantunya raja, yaitu pegawai-pegawai pajak,
Satpol PP segala macam itu. Min amwalil muslimin, dari hartanya kaum muslimin, minal, lu itu jinayat apa jibayat? Ba. Oh. Minal jibayati, nyatanya ya dari pajak-pajak itulah. Wal makusi ya sama, makus itu ya pajak itu. Bea, kan ada bea cukai. Wal makusi dan bea-bea. Wal unsuri dan sepersepuluh itu loh. Dulu umpamanya dapat untung ini bayar pajak 10%. Nah itu maksudnya. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Wa dzalika, dan bermula pengambilan itu semua tadi muharramun, itu yang diharamkan, syadidat tahrimi, dengan sangat mengharamkannya. Wal ma'khudhu minal haram asuhtul ladzi la subhata fihi. Wal ma'khudhu, dan bermula harta yang diambil, harta yang dipungut, minal harami, dari harta yang haram. Asuhtu itu asuhat, haram. Masuk itu haram. Allah dia itu asuhtu. Anu pri, sedih kopi sapi. Belum ngopi ini, lupa saya. Allah dia itu asuhtu la syubhata. Makanya ribet coba. Lah iya kan kalau kita bahas yang kemarin itu loh, seorang pegawai pajak aja padahal itu biasa aja. Lah iya kan, berapa asetnya? Ratusan miliar. Dan itu, kalau ratusan miliar itu bisa menyekolahkan. Nah, kalau itu ada di tangan saya bisa menghidupi berapa ratus anak yatim. Loh iya kan? Itu loh diantaranya. Itu artinya apa? Para koruptor itu lebih biadab, walaupun kelihatannya dermawan. Ngerti maksudnya? Ya tapi masalahnya kalau dia nggak ambil, ya yang lain ambil juga. Kan akhirnya ribet kan. Itu sistem masalahnya. Oh gitu loh. Lah jangan saya, kalian semua ini kan pelaku. Sekolah bayar kagak, mesantren bayar kagak, ya kan. Lah saya yang jadi payah nyari duit ke sono kemari, malah kadang-kadang dicurigai saya ngentit duit amal. Kalau ngentit mau mending, kalau ngantongin lah iya. Paham gak maksudnya nih? Itu kadang-kadang lucu. Ya gitu loh. Apalagi yang kemarin, walah ribet dah. Kalau kita bicara dengerin berita yang sampai 271 triliun tambang itu. La ilaha illallah. Itu kalau dibuat sekolah itu dapat berapa sekolah itu. Enggak ada orang Indonesia yang terlantar pendidikannya. Ini gara-gara penyalahgunaan seperti ini. Maka kadang-kadang agama mempunyai peran. Agama sebagai penyeimbang. Mengkritik begini bukan berarti anti begituan, bukan. Bukan anti pemerintah, anti pejabat, bukan. Justru sayang supaya uang negara benar-benar dipergunakan sebaik mungkin, kan gitu kan. Itu saya nggak pernah bikin proposal. Loh ya kak, coba kalau saya bikin proposal. Wal mukasu, al muksu perbuatannya, mukas orangnya. Oke Bri, dan bermula para pegawai, ya pegawai bea juga itu, pegawai bea, orang yang narikin gaji itu, narikin pajak itu maksudnya. Wal mukasu, dan bermula orang-orang yang narikin bea cukai itu yang mencakup pajak segala macam itu. Wal asyaru, dan orang yang mengambil jatah persentase gampangnya, persentase hasil pajak itu. Itu minal muta'arridzina, dari orang yang menampakkan dirinya, kalau nggak hati-hati, li sukhtillahi, cara bacanya boleh sukhti, boleh sakhoti, memang boleh dua.
terhadap murkanya Allah, wa muqtihi dan tegasnya murkanya Allah. Waqad waroda dan betul-betul telah datang fi dhammihim dalam mencela al-mukas wal asyar wa syiddati iqabillahi dan dahsyatnya murkanya Allah lahum bagi mereka apa al-akhbaru berita-berita al-katsiratu yang banyak. Qala alaihi salatu wassalam, nah ini salah satunya, la yadkhulul jannata, tidak masuk al jannata pada surga siapa sahibu maksin, orang yang mempunyai yaitu penarik-narik bea cukai pajak segala macam, begitu loh. Nah, kadang-kadang orang pada bangga sekarang jadi pegawai. Ya intinya nggak masalah jadi pegawai, tapi yang benar. Kalau gitu loh. Ngerti maksudnya? Itu kaitannya mengelola amanah. Nah, kalau nggak benar mengelola amanah, lah amanah itu bisa ngantem diri sendiri. Makanya maaf kata, ini dengerin, jangan ragus. Kita juga nggak boleh, termasuk saya nggak boleh. Sampai ada orang itu diazab oleh Allah. Ini pokoknya ini pejabat, mantan pejabat istilahnya. Nggak boleh kalau saya. Ini sebagai perhatian buat kita. Kencingnya itu loh diminum sendiri. Paham gak maksudnya? Pikun sampai segitunya. Nyambung. Kotorannya itu loh. Maksudnya kotoran kan dimakan lagi. Ya karena selama ini makan kotoran-kotorannya orang, harta orang dengan cara yang tidak benar. Bukan saya nakut-nakutin, ini fakta. Fakta kehidupan. Loh gitu loh. Ada seperti itu. Maka hati-hati. Kalau saya wanti-wanti sama kalian. Kalian kalau memang nggak ini, jangan pernah ibaratnya ngambil dengan cara yang tidak baik, mencuri, gasak, gosok dan lain sebagainya. Jangan pernah. Ya termasuk saya. Paham maksudnya? Karena itu bukan membahayakan siapa-siapa, membahayakan diri sendiri. Begitu loh. Bahayanya al-muksu itu diantaranya itu. Nah, itu pokoknya mengambil harta siapapun dengan cara yang tidak baik. Oh, itu membahayakan. Tuh, ini etika, ini moral. Begitu loh. Lah kan etika itu kan lahir dari ilmu. Setelah paham itu kan ilmu kan berarti. Nah, baru melahirkan. Jangan dikontradiksikan. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang berilmu. Lah orang adab kok lahir dari ilmu kok. Adapun orang berilmu yang tidak beradab itu lain permasalahan. Bukan dibenturkan yang kemarin sudah saya bahas. Kalau berilmu, iblis juga berilmu lah. Iblis ilmunya ilmu su. Paham maksudnya? Begitu. Lah malaikat juga berilmu, maka bisa menyadari kesalahannya. Mau sujud dalam arti hormat kepada Nabi Adam. Kan gitu, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, iblis gak mau karena aba, membangkang, wastakbara dan sombong. Begitu loh. Lah buktinya ilmu itu kan sifatnya malaikat. Paham maksudnya? Cuman ilmunya malaikat itu ilmu yang pasif. Nah, ilmunya Nabi Adam itu ilmu yang kreatif, inovatif. Tuh, singkong dirajang-rajang bisa menjadi keripik, singkong diparut, diperes bisa menjadi pati diolah bisa menjadi roti. Itu ilmunya manusia. Kreatif bukan kere, aktif. Lu jangan salah paham lagi. Masih ngantuk? Masih? Udah nggak apa-apa, diri aja lah, buat apa duduk? Ya kan? Udah, salah sendiri, besok-besok ngantuk. Ya ngantuk terus. Oke.
Oke lanjut, mana? Yang kedua, waqala Yazid bin Harun rahimahullah, dan berpendapat siapa Yazid bin Harun, semoga Allah merahmati, waqala alaihi salatu wassalam, inna sahibal maksi finnari, sesungguhnya orang yang mempunyai penarikan bea itu finnari, bea cukai itu tadi, pajak itu, kalau nariknya nggak bener. Waman akala amwalan nasi bil batil, wamin akli amwalin nasi, wamin akli amwalin nasi, dan itu diantara makan hartanya manusia bil batil, dengan yang batil, ma bermula sesuatu, yukhadhu yang diambil, apa ma sesuatu maksudnya harta itu bisa makanan, bisa sembako, bisa uang, macam-macam, bisa pakaian, bisa material. Umpamanya saya mencek, wah kerjasama sama anak buahnya, wih, ono semen lolosin, kan bisa aja Pak Aris ya, lama anak buahnya umpamanya, lu bisa apa enggak? Lu bisa, lu buat bangun pesantren, lu bukannya bener nurut sama gua, daplek dia, lah bener. Makanya saya nggak pernah kepikiran saya mendolimi walaupun ke encek sekalipun, ke orang Cina sekalipun. Bayar saya bayar. Kenapa? Ya nggak boleh dolim. Maka berkali-kali saya ceritakan sama kalian. Kenapa engkau itu percaya banget amanci sama saya? Karena tahun 2009-an lah, apa 2008, lu belum lahir, ya kan? Nih saya lagi bangun ini nih. Itu sebelum dulu saya itu bener orangnya. Maksudnya bon itu saya kumpulin, saya tulis. Pas saya mau bayar ke sana, harusnya yang saya bayar 13 juta sekian. Tiba-tiba di jumlah manci 12 juta sekian. Loh iya kan? Nah begitu saya suruh ngitung ulang, Cik marah. Mau Pak Ustadz gak percaya sama saya? Loh bukan gak percaya, tapi misalkan saya suruh ngitung ulang, udah padahal baru dihitung kan, 12 juta sekian tadi, hitungan dia, tulis itu yang di kalkulator tulis, 12 juta sekian. Saya udah nulis jumlah dari sini, itu jumlahnya ada 13 juta sekian. Nah, akhirnya diulang lagi. Begitu diulang, jumlah yang terakhir sama dengan saya jumlah. Tulis yang sekarang 13 juta sekian. Yang pertama tadi kan 12 juta sekian. Kalau saya mau licik, kan untung 1 juta saya. Asik, ya gak? Saya gak mau. Walaupun Cina sekalipun, saya gak mau mendolimi. Nyambung itu. Maka sampai sekarang, endi sama engkau pertanya saya mau utang berapa ya kok dikasih. Karena saya gak pernah mau mendolimi begitu. Dan itu memang gak boleh. Soal beda keyakinan, beda agama, lain cerita. Tapi masalah muamalah, masalah transaksi juga cerita yang berbeda. Dan duduk ngantuk lagi, suruh diri di belakangnya Bapak Aris. Lah iya. Nyambung ini. Nyambung nih. Jangan pernah ketipu ngambil harta siapapun dengan cara yang tidak benar. Begitu loh. Ya termasuk saya ngopi juris. Ya kecuali kopi, bang kopi yang udah diniin. Nah kalau aqua udah taruh dalam kamar itu kan berarti haknya Al-Aziz. Maksudnya diperlukan untuk umum kan gitu lah. Kalau lu dodosin tiap hari, habis satu dus untuk minum lu doang. 1 dus berapa gino? 23.000 lu bayar kagak. Lu tekor bandar lah. Dodol siak dodol. Lah iya kan? Udah dibilangin jangan, ini peruntukannya untuk orang, udah dikasih tahu. Ya kan bahlul namanya. Lah beras lu buang-buang, ya saya marah.
Maka kalau nyapu ada beras ya ambil, diiniin, rapiin, dijemur lagi. Kan amal orang. Ngerti maksudnya? Makan kalau kira-kira nggak habis jangan ngambil banyak-banyak. Kan begitu. Ambillah nasi kira-kira habis. Gitu loh. Kalau timbang nyisa untuk dibuang. Kalau kata orang tua dulu, Dewi Sri marah. Oh, Dewi Sri itu apa? Malaikat itu kan bahasanya di luar Islam. Iya kan? Lah kalau bahasa kita ya malaikat Qasim, malaikat yang tukang bagi rizki. Malaikat siapa? Israel sekalian. Michael. Lah iya Mikael, kalau bacanya kan Michael. Ngerti maksudnya? Lah sembarang nggak boleh. Kan dalam taklim juga sama kan? La tatahawan bisaqatit ta'am. Jangan meremehkan dengan makanan-makanan yang gugur. Maksudnya kue itu kan kadang-kadang nggak ada yang rontok kan? Selagi masih di wadahnya dimakan. Paham maksudnya? Nah, kecuali saya itu kadang-kadang buang beras di jalanan. Ya kan? Saya nawaitunya sedekah entah untuk tikus, entah untuk ayam. Mengerti maksudnya? Konteksnya beda. Kadang-kadang saya buang gula di jalanan, di pojok-pojok itu. Tujuannya saya sedekah sama semut. Beda. Paham maksudnya? Muter musola. Masih ngantuk muter sana. Ayo diri muter. Jalan muter. Baca lama-lama baik. Udah sana mutar. Toaf. Lama-lama masih ngantuk. Jalan mutar. Doa lama-lama baik, enggak usah labbaik kalau malah baik. Begitu mutar ya. Labbaik, sono mutar. Orang udah dibangun, ini tidur lagi. Jalan muter. Lah iya. Lah iya kan? Oke, ya udah dah, itu udah titik belum? Oke. Ma bermula harta, yukhadu yang diambil apa? Ma zulman dengan cara zalim. Bil ghasbi dengan gasap, kalau bahasa Betawinya gasak. Gosap itu. Wan nahbi apa sob? Merampas ya. Lalu lihat dah. Wasirqati dan nyuri, wal khianati dan khianat. Fil amanati dalam amanat. Nih, contohnya amanat gampang, saya nggak nyontain orang lain. Saya ditransfer orang, ya kan? Hari ini nggak ada yang transfer kecuali bapaknya Ayu. Bapaknya Ayu 700, rutin tiap bulan. Cuman bapaknya Ayu, untuk Ayu 400, kan berarti masih ada sisa 300. Pripun kelebihannya nih, bun tambah lalazis. Bapaknya Ayu begitu, ya buat keperluan. Oke. Kemarin ada yang ngasih Kang Arul, orang situ sana, 2,5, 250.000. Sebelumnya lagi orang nggak laporan, 1 juta. Itu nggak laporan, cuman saya bisa cek mutasi uang masuk ada berapa. Tetap saya laporkan ke yang jawab satu tetap. Nah, cuman nggak lama-lama, takutnya saya dapat uang infak, dibaca sama yang lain, wah Posat punya duit, utang lagi. Paham maksudnya? Lah sembarangan, emang gak ribet. Kita mau terbuka salah, mau saya sembunyikan salah, ya kan? Ini termasuk umpamanya saya dapat duit infak dari donatur, kemudian saya salah gunakan. Itu termasuk dalam kategori khianat fil amanat. Ngerti maksudnya? Berat gitu. Wa ma yaktati'uhul insan min amwalihim bil aiman al fajirah wa syadati zur.
wama dan harta yaktatiu yang mendapatkanlah gampangnya hu pada ma siapa al insanu manusia min amwalihim dari harta-hartanya nas bil aimani dengan sumpah-sumpah al fajirati yang jahat wasyahadati zur dan kesaksian-kesaksian palsu. Nah, itu termasuk kategori harta yang tidak benar. Udah dah. Kan ntar ngaji lagi. Wallahu alam bisawab. Ntar lanjut tetep lah. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan qaiful majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.